Shalom saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pertanyaan bagi kita yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian dikatakan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap perbuatan yang kita lakukan tentu memiliki konsekuensi yang harus kita terima. Konsekuensi itu bisa saja berdampak langsung kepada diri kita sendiri, atau juga berdampak kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Sikap yang benar adalah sikap yang berani bertanggung jawab atas dampak yang telah dia perbuat. Artinya kita tidak boleh lari dari tanggung jawab yang telah kita lakukan, atau kita melemparkan masalah yang datang itu kepada orang lain seperti menyalahkan orang lain. Isi nas khotbah ini dibuka dengan pemberitahuan akan perbuatan Daud yang telah ia lakukan. Daud sadar akan apa yang telah ia lakukan dan ia bertanggung jawab menghadapi semua yang telah dia lakukan. Di dalam nas khotbah ini tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa Daud berpura-pura tidak waras pada saat datang menghadapi Abimelek. Siapa Abimelek ini? Abimelek adalah Raja Akis dari Gad, bangsa Palestina. Daud berpura-pura tidak waras karena Daud merasa bahwa apa yang telah ia perbuat adalah pasti membuat Abimelek marah. Karena Daud telah membunuh dan mengalahkan Goliat. Kepura-puraan Daud seperti orang yang tidak waras ini sebenarnya merupakan pertanda bahwa di dalam diri kita manusia, sehebat-hebatnya kita manusia dengan segala kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, pasti kita mengalami kekurangan dan kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna dan terus sanggup menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Daud adalah gambaran diri kehidupan manusia yang tidak sanggup menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Dia merasa tanpa peran dari kuasa Allah, pasti dia akan kalah, pasti dia akan lemah. Dan Allah lah yang dia percayai memberikan kekuatan dan kemenangan
Dan Allah juga yang mendorongnya memberanikan diri untuk maju dan berani bertanggung jawab menghadapi Abimelek. Saudara-saudari, setiap keberhasilan yang kita gapai sebenarnya itu bukan hasil dari kekuatan diri kita sendiri. Kita bisa saja gagal, jatuh di dalam kehidupan kita ini. Tetapi apakah kita sadar bahwa melalui kuasa Allah, kuasa Tuhan, kita pasti dimampukan untuk bangkit dari segala keterpurukan yang kita hadapi. Firman Tuhan di dalam nas ini mengatakan, saat kita mencari Tuhan dan mengandalkan kuasa-Nya, Tuhan pasti akan melepaskan kita dari segala kegentaran dan kekhawatiran hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan hidup di dalam penderitaan. Kita pasti akan diberikan kekuatan dan kehidupan dari Tuhan. Di dalam khotbah minggu lalu, tanggal 4 Agustus, kita diingatkan akan kemuliaan Allah yang menyertai bangsa Israel saat mereka di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan tentukan. Dari sini bisa kita lihat bahwa kehidupan baru itu sebenarnya telah dinyatakan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Hidup baru adalah kehidupan yang lebih baik, bebas dari segala bentuk penindasan, bebas dari segala perbudakan, dan juga bebas dari segala ketakutan. Dan sebenarnya kita yakin bahwa melalui Yesus Kristus kita telah menerima kehidupan baru itu. Kita telah ditebus dari kuasa kematian oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kehidupan baru telah dinyatakan Yesus Kristus bagi kita dan bagi semua ciptaan Allah, untuk menerima kehidupan yang kekal dan menjadikan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga berkata, janganlah kamu khawatir akan makanan dan minuman. Perhatikanlah burung pipit di atas langit sana yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan Tuhan hidup susah dan menderita. Daud juga menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan di dalam nas ini, Allah yang telah menyelamatkannya dari segala kesesakan. Saudara-saudari, kehidupan Daud ini dapat menjadi kesaksian bagi kita pada masa sekarang ini. Meskipun terkadang kita merasa tidak sanggup menanggung beban hidup yang berat, jangan pernah putus asa dan hilang pengharapan. Tuhan Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudari, tantangan dan permasalahan yang kita hadapi saat ini sangat banyak, bahkan kompleks, sehingga kita sering dibuatnya merasa tidak sanggup mengatasi masalah itu. Seperti masalah penyakit yang sulit disembuhkan, yang belum ada cara atau obat penyembuhannya. Masalah lingkungan hidup
yang bisa saja menjadi penyebab bencana alam yang berakibat membawa banyak korban jiwa. Bahkan masalah kejiwaan, stres karena tekanan-tekanan hidup. Semua masalah dan tantangan hidup yang kita alami ini janganlah membuat kita putus asa. Allah pasti bekerja menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang berseru bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin.